Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Media Pintar. Kali ini kita akan membahas tentang SKB pertanian, khususnya penyuluh pertanian ya teman-teman, part 55. Bagi teman-teman yang belum menonton part-part sebelumnya, silahkan ditonton ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan klik tombol loncengnya agar teman-teman bisa update video-video terbaru. Oke, langsung saja kita ke contoh soal nomor 51. Pada peternak skala kecil, sapi atau kerbau yang didaftarkan AUTS atau K paling banyak adalah A. 10 ekor, B. 15 ekor, C. 20 ekor, atau D. 30 ekor. Oke, kita bahas ya teman-teman. Berdasarkan keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 31 tahun 2018 tentang pedoman bantuan premi asuransi usaha ternak sapi atau kerbau, yakni sapi atau kerbau yang didaftarkan menjadi peserta AUTS atau K paling banyak 10 ekor per peternak skala kecil. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 51 adalah yang A ya teman-teman, 10 ekor. Oke, sudah paham ya. Lanjut soal berikutnya nomor 52. Mengolah tanah hanya pada zona perakaran saja tanpa merubah struktur lahan yang ada merupakan teknik olah lahan. A. Tanpa olah tanah, B. Olah tanah sempurna, C. Olah tanah maksimum, atau D. Olah tanah minimum. Oke, kita bahas ya teman-teman. Dalam sistem pengolahan minimum, tanah yang diolah hanya pada spot-spot tertentu di mana tanaman yang akan dibudidayakan tersebut ditanam. Pengolahan tanah biasanya dilakukan pada bagian perakaran tanaman saja atau sesuai kebutuhan tanaman, sehingga bagian tanah yang tidak diolah akan terjaga struktur tanahnya karena agregat tanah tidak rusak dan mikroorganisme tanah berkembang dengan baik. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 52 adalah yang D ya teman-teman, olah tanah minimum. Oke, lanjut ya soal berikutnya nomor 53. Yang termasuk kelompok tanaman serelia adalah A. Singkong, jagung, padi, B. Gandum, sorghum, padi, C. Pepaya, kacang tanah, singkong, atau D. Bawang putih, jagung, jeruk. Oke, jawabannya yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang B ya, gandum, sorghum, padi. Itu termasuk kelompok tanaman serelia. Oke, lanjut ya soal berikutnya nomor 54. Syarat-syarat untuk memperoleh izin produksi benih bina kecuali A. Fotokopi nomor pokok wajib pajak, B. Fotokopi surat keterangan melaksanakan analis dampak lingkungan, C. Memiliki akte pendirian usaha dan perubahannya, atau D. Fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP pimpinan perusahaan atau pemilik atau yang dikuasakan. Oke, kita bahas ya teman-teman. Syarat-syarat pengajuan permohonan izin usaha produksi benih, yakni yang pertama, akta pendirian usaha dan perubahannya atau kecuali perseorangan. Yang kedua, surat kuasa pimpinan perusahaan atau pemilik atau yang dikuasakan atau kecuali perseorangan.
Yang ketiga, fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP pimpinan perusahaan atau pemilik atau yang dikuasakan. Yang keempat, fotokopi nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Dan yang terakhir, rekomendasi sebagai produsen benih yang diterbitkan oleh UPD Pusat atau UPDD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 54 adalah yang B ya teman-teman. Fotokopi surat keterangan melaksanakan analis dampak lingkungan. Itu salah ya. Oke, sudah jelas ya. Lanjut soal berikutnya, nomor 55. Berapa angka kredit yang diberikan untuk gelar pasca sarjana? A. 200, B. 100, C. 150, atau D. 75? Oke, kita bahas ya teman-teman. Berdasarkan Permentan nomor 35 tahun 2009 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional penyuluh pertanian dan angka kreditnya, semua jurusan pada universitas, institut, fakultas, akademi, diploma pertanian, sekolah menengah kejuruan, angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap ijazah adalah sebagai berikut. Ini yang pertama, doktor, yaitu 200 dikurangi angka kredit yang telah diperoleh dari gelar sebelumnya. Yang kedua, pasca sarjana, yaitu 150 dikurangi angka kredit yang telah diperoleh dari gelar sebelumnya. Yang ketiga, sarjana atau D4, yaitu 100 dikurangi angka kredit yang telah diperoleh dari gelar sebelumnya. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 55 adalah yang C ya teman-teman, 150. Oke, lanjut soal berikutnya, nomor 56. Bidang kegiatan penyuluh pertanian terdiri atas unsur kecuali A. Evaluasi dan pelaporan, B. Pengembangan profesi, C. Pendidikan, atau D. Pelatihan. Oke, kita bahas ya teman-teman. Berdasarkan Permentan nomor 35 tahun 2009 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional penyuluh pertanian dan angka kreditnya, bidang kegiatan penyuluh pertanian terdiri atas unsur, yakni yang pertama pendidikan, yang kedua persiapan penyuluhan pertanian, yang ketiga pelaksanaan penyuluhan pertanian, yang keempat evaluasi dan pelaporan, yang kelima pengembangan profesi, dan yang terakhir nomor 6 penunjang kegiatan penyuluhan pertanian. Jadi yang bukan unsur penyuluh pertanian adalah yang D ya teman-teman, pelatihan. Oke, lanjut soal berikutnya, nomor 57. Kegiatan pertemuan berkala antar penyuluh pertanian atau antara penyuluh pertanian, peneliti, dan aparat pengaturan dan pelayanan untuk meningkatkan pelayanan kepada petani dalam mengembangkan usaha taninya. Itu adalah A. Mimbar sarasehan, B. Temu lapang, C. Temu wicara, atau D. Temu tugas. Oke, kita bahas ya teman-teman. Berdasarkan Permentan nomor 35 tahun 2009 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional penyuluh pertanian dan angka kreditnya, temu teknis antar wilayah atau fungsi disebut juga temu tugas adalah
kegiatan pertemuan berkala antar penyuluh pertanian atau antara penyuluh pertanian, peneliti, dan aparat pengaturan dan pelayanan untuk meningkatkan pelayanan kepada petani dalam mengembangkan usaha taninya. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 57 adalah yang D ya teman-teman, temu tugas. Oke, lanjut soal berikutnya, nomor 58. Alat sintan yang digunakan untuk menyirami tanaman dalam area yang luas adalah A. Crop cycle, B. bicycle, C. sprinkler, atau D. traktor. Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang C ya teman-teman, sprinkler. Oke, lanjut soal berikutnya, nomor 59. Sasaran pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi petani adalah sebagai berikut, kecuali A. meningkatnya produksi, produktivitas, nilai tambah, dan daya saing komoditas prioritas pertanian nasional. B. tersedianya dukungan prasarana dan sarana pertanian di kawasan pertanian secara optimal. C. memperkuat sistem usaha tani secara utuh dalam satu manajemen kawasan. Atau D. teraplikasinya teknologi inovatif spesifik lokasi di kawasan pertanian. Oke, kita bahas ya teman-teman. Berdasarkan Permentan nomor 18 tahun 2018 tentang pedoman pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi petani, pasal 6 ayat 1, sasaran pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi petani mencakup yakni A. meningkatnya produksi, produktivitas, nilai tambah, dan daya saing komoditas prioritas pertanian nasional. Yang ke B, tersedianya dukungan prasarana dan sarana pertanian di kawasan pertanian secara optimal. C. teraplikasinya teknologi inovatif spesifik lokasi di kawasan pertanian. D. meningkatnya pengetahuan, keterampilan, dan kewirausahaan petani dalam mengelola kelembagaan ekonomi petani. Dan E. berfungsinya sistem usaha tani secara utuh, efektif, dan efisien. Jadi yang bukan itu adalah yang C ya teman-teman, memperkuat sistem usaha tani secara utuh dalam satu manajemen kawasan. Oke, lanjut soal berikutnya, nomor 60. Untuk meningkatkan kompetisi penyuluh PNS dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan. A. teknis alih kelompok kepemimpinan, B. dasar terampil dasar ahli teknis, C. dasar ahli manajemen alih kelompok, atau D. kepemimpinan manajemen teknis. Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang A ya teman-teman, teknis alih kelompok dan kepemimpinan. Oke, sudah paham ya? Sekian video dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Media Pintar. Semoga teman-teman bisa mendapatkan nilai terbaik pada saat tes SKB nanti dan menjadi ASN tahun ini. Oke, sampai jumpa, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.